Di tahun 70-an akhir, kota Miami, Amerika adalah sarang para bandar narkoboy dan mafia yang paling berkuasa di sana adalah mafia Kolombia. Perputaran uang dari narkoboy yang terlampau besar berdampak positif pada ekonomi di Miami dan membuat kota pantai ini sebagai kota wisata yang diminati. Meski demikian, uang panas itu akhirnya memicu peperangan antar kartel dan membuat Miami dipandang sebagai kota berbahaya. Di cerita kali ini guys, kalian akan dikenalkan siapa sosok ratu dan raja narkoba yang sebenarnya. Yang pasti dia bukanlah Pablo Escobar. Pada bulan Juli tahun 1979 terjadi penembakan di sebuah mal besar di Miami. Kurang lebih ada 3 orang masuk ke dalam sebuah toko minuman, lalu menembaki toko tersebut secara membabi buta. 2 pria Latin tewas di tempat, dan pelakunya berhasil kabur. Polisi pun menyebut penembakan ini terkait perang antar geng yang memperebutkan daerah kekuasaan. Sebelum mendalami rumitnya perang ini guys, mari kita berkenalan dulu dengan beberapa tokoh kunci yang menyebabkan barang-barang haram itu bisa masuk dan beredar di Amerika. Orang pertama adalah Johnny Robert atau sering dipanggil John. Pria asal New York ini awalnya bekerja mengurus klub malam yang dimiliki oleh mafia Italia. Namun suatu hari muncul sebuah masalah yang membuatnya terpaksa pindah ke Miami. Pada tahun 1970, John mengawali karirnya menjadi seorang penyelundup narkoboy dari Kolombia. Dan selama kurang lebih 6 tahun, narkoboy senilai $2 miliar berhasil masuk ke Amerika berkat John. Miami awalnya hanya kota biasa yang tak begitu menarik untuk ditinggali atau menjadi tujuan wisata. Namun pada tahun 60-an sampai 70-an, Miami berkembang pesat menjadi tempat yang paling diminati untuk liburan, terutama karena pantainya yang indah. Menurut Samuel Bernstein, yaitu seorang pengacara guys, pada akhir 70-an banyak imigran legal dan ilegal datang ke Miami dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan di sana. Tokoh kedua adalah Michael atau kerap dipanggil Mikey, yaitu pilot yang tugasnya membawa barang haram dari Kolombia. Selama aksinya, Mikey disebut telah menerbangkan lebih dari 38 ton dan semuanya itu untuk diedarkan di kota-kota besar di Amerika. Mikey bercerita kalau dulu penyelundupan narkoboy sangatlah mudah. Banyak sekali area pantai yang tak dijaga, terlebih di Florida Selatan karena berbatasan langsung dengan Laut Kolombia. Di sana adalah tempat yang paling bagus dan aman untuk memasukkan narkoboy, senjata ataupun imigran gelap yang ingin mengadu nasib di Amerika. Di tahun 70-an, BNN Amerika mengklaim bahwa 95% penyelundupan ganja melalui Florida Selatan. Menurut Michael, di tahun itu penyelundupan daun adalah hal umum yang bisa dilihat oleh siapapun. Di selatan bukan hal aneh kalau ada karung berisi daun yang dibuang ke pantai untuk diambil keesokan harinya, ataupun kapal-kapal dengan santainya mengeluarkan muatan di dermaga tanpa ada rasa takut sedikit pun. Di tahun itu Michael menegaskan, patroli kepolisian sangat jarang ditemukan dan jika pun ada, mereka bisa disogok dengan uang. Mikey mengaku pernah menjualkan 1.000 kg daun kering yang ditinggal mati temannya. Dari penjualan itu, dia mendapatkan $165.000 dan membuat Mikey ingin mencoba lagi. Di tahun tersebut, memang daun masih lebih populer dibandingkan serbuk. Hal itu karena serbuk haram masih sedikit dan harganya pun mahal, tidak seperti daun yang harganya bisa dijangkau oleh siapapun. John mendapatkan serbuk pertamanya dari orang Kuba. Awalnya dia diberi 100 gram dan diminta mencoba menjualnya. Dia masih ingat harga kala itu per 100 gram adalah $800 dan pelanggan John pada saat itu bukan pecandu jalanan tapi orang-orang berduit yang butuh kesenangan di akhir pekan seperti dokter, pengacara ataupun pilot. Seiring berjalannya waktu, pelanggan John terus bertambah. Dia bisa menjual hingga 2 kilo setiap minggu dan keuntungannya bisa mencapai $20-30 ribu. Bisnis yang sangat menggiurkan itu pun terus berkembang. Bahkan John sempat melebarkan bisnisnya sampai ke kota lain dengan bantuan seorang pramugari. Dari yang tadinya maksimal $30, kini John bisa dengan mudah mendapatkan ratusan ribu dolar dalam seminggu.
Seiring berjalannya waktu, popularitas serbuk naik mengalahkan daun. Mikey mengaku ada momen dirinya tak lagi bisa menjual daun karena semua orang minta serbuk. Di momen inilah, Mikey dihubungi seorang dari kartel Kolombia yang memintanya menjadi kurir dengan bayaran $3.000 per kilogram. Kartel itu ingin mengirim 400 kilo sekali jalan, yang berarti bayaran Mikey $1,2 juta atau kalau dirupiahkan sekarang ya minimal 18,8 miliar. Di lokasi lain, John semakin kesulitan memenuhi permintaan dari pelanggannya karena kenalannya per minggu hanya mampu mengirim 10 kilogram saja. Beruntung di tahun 1979, John dikenalkan dengan model bernama Mooney dan John pun berpacaran dengannya. Lama-kelamaan, Mooney akhirnya tahu bisnis terselubung yang dilakukan oleh John. Namun bukannya marah, Mooney justru mendukung dan memperkenalkan John dengan temannya yaitu Mikey. Itulah pertama kalinya Mikey bertemu dengan John. Setelah keduanya akrab, Mikey pun membawa John ke sebuah rumah yang ternyata itu adalah markas geng Kolombia. Di sana John dikenalkan dengan Rafa, yaitu orang yang mengurus peredaran serbuk haram di Amerika, dan orang kepercayaannya yaitu Max. Dari si Max ini, John bisa mendapatkan 75 hingga 100 kilo per minggu, dan nominal sekali pembelian pun tak pernah kurang dari $1 juta. Lambat laun keduanya menjadi semakin akrab, hingga akhirnya John ditawari mengurus bisnis yang sebelumnya Max jalankan. Tawaran itu pun diambil oleh John, karena selain keuntungannya yang besar, ia juga tak perlu harus turun mengurusi penjualan di lapangan. Tugas John sangat mudah, yaitu memastikan semua barang dari Kolombia yang akan dikirim Rafa sampai dan diedarkan di Amerika. Kerjasama ini membuat John dan Mikey sering pergi ke Kolombia. Dia menjadi lebih dekat dengan Rafa dan sesekali bertemu dengan sosok penting kartel Kolombia. Kebanyakan orang mungkin taunya kartel paling populer dan terkenal adalah Pablo Escobar. Tapi pada kenyataannya masih ada orang lain di atas Pablo dan dia adalah kepala keluarga Ochoa yang kala itu dipimpin sang kakek bernama Fabio. John menjelaskan kalau Fabio ini adalah orang yang sangat dihormati di Kolombia. Bahkan untuk keamanannya ia menyewa banyak anak buah lengkap membawa senjata. Selain itu, bisnis narkoboy keluarga Ochoa juga sangat terorganisir. Mereka punya akuntan, pengacara, dan para pengurus setia yang salah satunya adalah Rafa. Pemerintah Amerika mengatakan 80% serbuk yang ada di Amerika berasal dari Kolombia dan mereka sudah menetapkan orang yang harus bertanggung jawab. Mereka adalah George, Pablo, dan Carlos. Untuk berkomunikasi dengan sesama anggota, mereka membangun pemancar radio dan komunikasi dilakukan di jam-jam tertentu dengan kode-kode yang hanya diketahui antara mereka. Untuk mengangkut barang haram itu dari Kolombia, Mikey sudah terbiasa melewati gunung-gunung dan lembah agar pesawat tidak terlihat. Meski demikian, kala itu para kartel tak punya landasan pesawat yang bagus. Jadi Mikey harus bisa mendarat di landasan tanah yang penuh rerumputan. Pemerintah Amerika tentu tidak tinggal diam. Mereka mulai memperketat patroli di daerah selatan. Hal ini membuat Mikey harus beberapa kali mengubah jalur pesawatnya. Untuk lebih melancarkan aksinya, Mikey dan John akhirnya membeli tanah untuk membuat landasan dan sebuah hanggar. Dari Kolombia mereka sengaja berputar sehingga pesawatnya seolah-olah datang dari utara, karena dari utara tidak pernah ada kasus penyelundupan. Mikey seolah-olah akan mendarat di sebuah bandara lokal, namun sebenarnya dia hanya ingin memutar untuk menuju landasan pribadinya. Di dalam hanggar, seluruh serbuk dimuat ke bagasi mobil yang sudah disiapkan. Mobil itu kemudian akan diangkut truk towing yang perusahaannya adalah milik John dan Mikey. Hal ini guys dilakukan sebagai penyamaran karena pada saat itu tidak ada satupun mobil mogok yang diperiksa atau dicurigai. Cara tersebut ternyata berhasil dan bertahan selama 6 hingga 7 tahun. Mikey juga menyelundupkan barang haram itu lewat jalur laut dengan cara dijatuhkan dari pesawat sesuai titik yang sudah ditentukan. Dalam bungkusnya sudah dipasangi alat pelacak sehingga untuk menemukan bungkusan-bungkusan itu tidak sesulit yang dibayangkan. Semuanya kemudian diangkut dan disembunyikan di lambung kapal yang sudah dimodifikasi.
Sebagai upaya keamanan, Mikey menyewa sebuah kamar hotel yang mengarah ke laut. Di sana, seorang perempuan ditugaskan mengawasi dengan teropong dan mengabarkan lewat radio jika ada patroli yang mendekat. Setelah kondisi dipastikan aman, Mikey baru mengarahkan kapalnya ke tempat parkir yang sudah dia sewa. Keesokan harinya, Mikey akan mengirim truk towing untuk membawa kapal itu ke garasi perusahaan kapal bot yang juga dimiliki oleh Mikey. Dari situ, baru dibawa dengan mobil ke rumah-rumah yang sudah John sewa sebagai gudang persembunyian. Ketika sudah aman, paket-paket itu akan dikirimkan ke tempat-tempat tertentu sesuai gambar yang tertera dalam paket. Masing-masing gambarnya menunjukkan kemana paket itu akan dikirim. Transaksi pun dilakukan di berbagai restoran dengan cara tukar kunci. Di sini, gudang dan tempat pengiriman uang selalu dibedakan, sehingga satu mobil tidak mungkin kembali ke rumah yang sama. Dari transaksi itu, John hanya mengambil jatah $3.500 per kilogram. Jadi kalau ditotalkan, dia bisa mendapatkan kurang lebih $1,4 juta untuk kiriman 400 kilogram atau setara dengan 22 miliar. Uang sisanya akan John kirimkan ke akun bank milik Rafa lewat kenalannya seorang Jenderal Noriega di Panama. Kala itu guys, Panama merupakan negara yang digunakan para kartel untuk mencuci uang. Di Panama, pencucian uang bukanlah kejahatan, sehingga John bisa keluar masuk membawa uang banyak tanpa harus mengurus berkas apapun. Di tengah kerjasamanya, John sempat nego agar komisi diganti dalam bentuk narkoboy. Dari negosiasi itu, John mendapatkan jatah 100 kg tiap pengiriman 500 kilo. Dari kesepakatan baru ini, John dan Mikey masing-masing bisa mendapatkan bagian $1 juta dan tentunya ini lebih banyak dibanding komisi yang mereka dapatkan dalam bentuk uang. Seiring berjalannya waktu, peredaran di Miami mulai berdampak pada kehidupan sosial. Klub malam dipenuhi dengan para pemakai dan aktivitas itu seolah-olah menjadi hal biasa. Semua orang bisa mendapatkan serbuk itu dengan mudah karena saking banyaknya penjual yang berkeliaran di jalanan. Merebaknya peredaran itu juga berdampak langsung pada peningkatan kasus overdosis. Di sebuah kota, kasus kematian berkat overdosis meningkat hingga 88% hanya dalam 1 tahun. Akhir tahun 1970-an adalah momen di mana Amerika mengalami krisis moneter. Resesi ekonomi terjadi dalam skala nasional, namun berkat uang narkoboy yang sudah terlampau besar, krisis itu tak terjadi di Florida, khususnya Miami. Bisnis retail di Miami mampu menghasilkan penjualan lebih dari $10 miliar per bulannya. Bahkan ada toko jam yang kesulitan menambah stok saking banyaknya pembelian. Selain toko jam atau perhiasan, dealer-dealer mobil juga mengaku hampir semua stoknya habis terjual. John bercerita kalau uang narkoboy memang sudah merasuk ke berbagai lini masyarakat. Uang yang banyak membuat para pengedar menjalani hidup mewah. Contohnya saja Rafa dan Max, mereka bisa membeli mobil sebanyak 8-10 kali dalam sebulan. Menurut John, uang itu tidak hanya berputar di ranah pengedar dan penjual saja. John sendiri mempekerjakan banyak tetangganya. Mereka dibayar mahal supaya John bisa menggunakan rumah mereka sebagai gudang penyimpanan. Hal tersebut secara otomatis membuat orang-orang di sekeliling John taraf ekonominya meningkat drastis. Namun faktanya di sisi lain merasa perekonomian Miami stabil dan terus meningkat, pemerintah mulai terkesan membiarkan peredaran narkoboy dan hal tersebut terwujud dalam tidak adanya tindakan tegas di lapangan. Walaupun sudah mempekerjakan banyak orang, John dan Mikey masih tetap kebingungan bagaimana cara menghabiskan uang yang mereka miliki. John sudah membeli helikopter, kuda balap sekaligus pacuannya, bahkan pacarnya punya peliharaan singa. John mengaku uangnya tak pernah berkurang, saking bingungnya ia mengubur uangnya di halaman rumah atau di kandang kuda miliknya. Uang itu disimpan di beberapa koper dan setiap kopernya minimal berisi $700.000 atau sekarang setara 11 miliar. Mikey sendiri bercerita, sebagian besar uangnya ia habiskan untuk membeli properti seperti pesawat dan rumah di komplek elit. Sikap pemerintah yang terkesan acuh terhadap peredaran uang hasil narkoboy memicu banyak hal negatif, seperti salah satunya para polisi yang lebih mudah disuap. John bercerita waktu itu pernah dibantu 2 mobil polisi untuk mengangkut serbuk dari pelabuhan ke gudang. Mereka tak peduli dengan statusnya sebagai polisi selama John memberikan uang yang banyak untuk mereka.
Kebobrokan ini sudah mendarah daging di pemerintahan Miami, dan buktinya dalam 1 tahun saja ada 4 jenderal yang ditangkap. Mengenai banyak anggota pemerintahan yang tertangkap, John juga mengakui ia masuk dalam lingkaran itu. Banyak orang dari pemerintahan yang mendekatinya demi uang, bahkan mereka ikut mempermudah bisnis yang John jalankan, entah itu penyelundupan atau untuk pencucian uang. Peredaran uang yang sangat besar membuat bank-bank lokal di Miami juga tumbuh pesat. Sebagai informasi guys, umumnya bank lokal hanya menyimpan uang tunai sekitar 12 juta dolar dalam setahun. Namun bank lokal di Miami bisa menyimpan hingga 600 juta dolar. Sebuah laporan mengatakan di tahun-tahun itu Bank Nasional Miami pernah punya cadangan uang senilai 5 miliar dolar dan nominal tersebut belum pernah ditemukan di bank manapun di dunia. Uang narkoboy semakin lama semakin merasuk ke semua lini kehidupan di Miami hingga menyumbang ke berbagai proyek pembangunan kota. Hal tersebut seolah-olah sudah mencapai tahap di mana kerusakan moral sudah tak bisa dihentikan lagi. Kemakmuran yang didapat oleh Miami dengan perputaran uang narkoboy mulai meminta korban di tahun 1979. Peristiwa penembakan di mal menjadi awal sebuah perang panjang, dan mereka tak segan melenyapkan siapapun yang dianggap mengusik, entah itu dari pemerintah atau dari sesama kartel. Penembakan di mal menewaskan 2 pria Latin dengan puluhan luka tembak, dan keduanya sama-sama sebagai pengedar. Dari kacaunya tempat kejadian, polisi menduga pelaku menembak dengan membabi buta. Tak jauh dari lokasi penembakan, ditemukan mobil box yang sudah dimodifikasi menjadi mobil anti peluru, serta di dalamnya ditemukan 14 jenis senjata. Setelah insiden di mal, penembakan di tempat publik semakin sering terjadi. Kebanyakan melibatkan imigran dari Kolombia dan Kuba. Mereka akan membunuh siapapun yang mereka lihat di tempat kejadian, tak peduli pria, wanita, anak-anak, ataupun seekor anjing. Salah satu kasus paling menghebohkan adalah saat ditemukan 6 mayat di sebuah rumah mewah dan polisi yakin aksi itu masih terkait dengan perang antar kartel. Pokoknya guys, 7 bulan pertama di tahun 1979 dianggap sebagai momen paling berdarah dalam sejarah Florida. Sampai di tahun 80-an, polisi mencatat ada sekitar 572 kasus dan kejadian-kejadian tersebut secara langsung melumpuhkan sektor wisata di Miami. Kondisi kemudian diperparah lagi dengan datangnya orang-orang buangan dari Kuba. Mereka ini susah diatur dan kerap menimbulkan kekacauan. Semenjak momen ini, membawa senjata api saat bepergian adalah hal biasa bagi warga Miami, dan semua itu demi melindungi diri. Semakin ekstrimnya kekacauan membuat kepolisian melakukan rekrutmen besar-besaran. Namun rekrutmen itu sepi peminat karena ada syarat bebas narkoba minimal 10 tahun. Hal itu membuat kepolisian menurunkan syarat menjadi 5 tahun, namun hasilnya juga sama. Kemudian diturunkan lagi 2 tahun dan tetap tidak ada yang mendaftar. Akhirnya kandidat diterima asalkan saat mendaftar bebas narkoba. Keputusan itu memang menyelesaikan masalah jumlah polisi yang tadinya kurang, namun masalah lain muncul yaitu korupsi. Tak hanya korupsi, banyak juga ditemukan oknum polisi yang menjadi pengedar, dan dalam kurun waktu 2 tahun saja ada 40 petugas yang ditangkap karena terlibat kasus narkoboy. Di tahun 1981, BNN Amerika membentuk tim taktis untuk mengurus kasus narkoboy dan perang yang menyelubunginya. Tim ini sudah diberi mandat khusus, boleh menembak mati di tempat jika pelaku melakukan perlawanan. Kinerja tim ini pun mulai memunculkan nama dalang di balik perang yang sedang terjadi. Dia adalah Rivi Ayala. Rivi ini adalah salah satu pembunuh bayaran paling bengis yang bekerja untuk kapten kartel Medellin yaitu Griselda Blanco atau kerap dipanggil Ibu Baptis. Griselda ini guys adalah salah satu pimpinan kartel yang menguasai peredaran di New York. Kalau kalian tertarik dengan kisah hidupnya, nanti link ceritanya ditaruh di deskripsi di bawah. Berawal dari seorang pencuri mobil, Rivi menjelma menjadi salah satu anak buah paling dipercaya Griselda. Awalnya tugasnya hanya sebagai pengedar, namun ketika perang meledak, Rivi menjadi salah satu eksekutor yang akan membunuh siapapun yang tak disukai oleh Griselda. Rivi bercerita kalau Griselda adalah sosok yang kejam dan tak bisa diatur. Dia pernah meminta Rivi membunuh kapten pasukannya sendiri karena si kapten ini memarahi anak Griselda saat dia membuat keributan di depan rumah. Usaha pembunuhan itu pun berhasil, namun yang sangat Rivi sesali yaitu anak dari si kapten yang ikut tertembak karena berada satu mobil.
Meski demikian, Griselda tampak tak menyesal ataupun setidaknya bersimpati. Menurut Rivi, sikap Griselda ini sebenarnya membuat dia tak disukai oleh anggota kartel lainnya. Rafa sendiri berkata kalau saja Griselda ada di Kolombia kemudian bertingkah seenaknya seperti itu, pasti akan dimusuhi oleh anggota-anggota yang lain. Rivi menyebut Griselda adalah orang yang haus akan kekerasan. Semua hal yang menyulitkannya akan diselesaikan dengan pembunuhan, tak peduli itu anak-anak ataupun seorang bayi. Pada tahun 1984, permasalahan di Miami baru menjadi perhatian pemerintah nasional. Hal ini membuat FBI menempatkan lebih banyak agen, dan tak hanya itu, pihak berwajib pun mendapatkan bantuan alat dan dana untuk lebih memperketat penjagaan. Laut Florida di bagian selatan kini dijaga kapal induk agar mampu menghalau aksi penyelundupan baik melalui laut ataupun udara. Hasilnya dalam waktu singkat, penyitaan narkoboy meningkat hingga 2.500% dan aksi kekerasan di jalan juga bisa diredam sampai 50%. Aksi kepolisian yang besar-besaran ini membuat para pengedar kerepotan. Bahkan Griselda memutuskan untuk pindah ke California, sedangkan Rivi memutuskan berpisah dan pindah ke Chicago. Pindahnya Griselda ke California membuat pasokan dari Kolombia terhambat. Bahkan Rafa yang biasa mengurus keluar masuk barang sering membatalkan pengiriman untuk Griselda dengan alasan ketatnya penjagaan. Hal tersebut membuat perempuan itu marah dan membunuh salah satu keluarga Ochoa yaitu Marta. Semenjak saat itu guys, kartel Kolombia menyatakan perang dengan Griselda. Nah guys, jadi Pablo yang dikenal sebagai rajanya sebetulnya belum ada apa-apanya saat itu dibanding Griselda. Dialah ratu narkoba yang menguasai kota-kota besar di Amerika. Jangan lupa tonton cerita Griselda ya guys, linknya ada di deskripsi di bawah. Tak lama setelah kepindahan Griselda, Max merasa dirinya dibuntuti. Dan benar saja saat dia pulang dari suatu tempat, Max digerebek puluhan polisi dan langsung ditangkap. Penangkapan itu membuat John dan Mikey sempat khawatir. Mereka langsung memindahkan uang yang mereka punya ke lokasi lain sebagai jaga-jaga jika mereka nanti tertangkap. Namun setelah beberapa bulan berlalu, semuanya ternyata masih aman dan keduanya pun melakukan rutinitas seperti biasa. Kurang lebih 2 tahun setelah penangkapan Max, pada suatu malam di tahun 1986, saat itu Mikey baru saja mendarat di landasan pribadi mereka. John yang menunggu di hanggar tiba-tiba digerebek puluhan polisi dan membuat John tak bisa berkutik. Mikey sendiri mencoba kabur dengan meledakkan tong bahan bakar yang ada di landasan dan usaha itu berhasil mengecoh para polisi sehingga Mikey lolos dari penangkapan. Setelah ditangkap, John baru mengetahui bahwa Max ternyata memilih untuk menjadi informan. Hal itu membuat semua informasi tentang kartel dan metode penyelundupan semuanya terungkap. Dari Max jugalah akhirnya polisi berhasil melacak keberadaan Griselda dan menangkapnya, sedangkan Rivi tertangkap dalam sebuah kasus perampokan bank di Chicago. Mikey bertahan hingga 6 tahun dan dia ditangkap pada tahun 1992. Kandasnya ekosistem penyedia barang haram di Miami membuat bisnis yang sebelumnya terangkat menjadi lesu. Bisnis mobil mewah langsung kehilangan pelanggan tetap mereka. Pembelian properti dan rumah menurun drastis, bahkan bank-bank lokal banyak yang bangkrut. Meski demikian, uang narkoba sudah mengubah wajah Miami menjadi kota metropolitan. Setidaknya ada 2,3 miliar dolar uang haram yang berubah menjadi gedung-gedung pencakar langit dan fasilitas lainnya. Hal tersebut menyumbang ribuan lowongan pekerjaan baru dan bisa membuat ekonomi Miami stabil. Berkat ulasan dan liputan media di awal 90-an, Miami akhirnya kembali menjadi kota wisata yang bersahabat dan termasuk wisata pantai paling diminati. John dipenjara sejak 1989 dan bebas pada Oktober tahun 2000. Sejak saat itu, Max dikabarkan menjadi target kartel dan kepalanya dihargai 3 juta dolar. Meski telah melenyapkan puluhan orang, FBI hanya mampu menuntut Griselda dan Rivi atas pembunuhan 3 orang. Hakim tak bisa memvonis Griselda secara maksimal dan dia bebas pada tahun 2004. Setelah itu dia dideportasi ke Kolombia dan anak-anak Griselda akhirnya tewas dibunuh saat pulang ke Kolombia. Film dokumenter ini menggabungkan arsip media dan kesaksian orang-orang yang terlibat dalam perang tersebut. Perang ini berlangsung dari tahun 79 hingga 90 dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Miami. Akibat perang itu, pandangan dunia ke Miami sempat buruk.
Namun apa yang terjadi sekarang sangat berbeda guys. Miami adalah salah satu kota wisata paling mewah dan banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.